Kadang-kadang akan ada beberapa serangga dan ular berbisa yang berkeliaran di antara bebatuan aneh. Benda-benda ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, seseorang bisa melihat mereka di semua tempat di area ini. Kekayaan koleksi sekte racun memang bukan sekadar rumor belaka. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Di sekitar kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidahnya terulur. Cairan hitam pekat keluar sebelum akhirnya menetes ke dalam kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa bau amis. Jelas sekali, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita titik racun iblis yang ganas. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan petunjukku, adalah mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Matanya yang cantik melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan titik racun iblis, sampai terpaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan titik racun iblis, itu dapat membantu menghalangi racun. Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan titik racun iblis akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Xian menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air racun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup. Itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan. Medusa mengerutkan alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk saat mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu dorong? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatan sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Karenanya, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meskipun menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya setelah ditekan oleh Medusa dengan cara ini. Dia segera sepertinya telah memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya sebelum dia berkata, kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu. Wanita cantik besar dan kecil segera menatapnya dengan ragu saat mereka mendengar ini.
Medusa menyilangkan tangannya di depan dadanya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tindakan memalukan apa yang ada? Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan?" "Kamu," dokter peri kecil sedikit cemas saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukan. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, "Lupakan, terserah kamu. Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau." Dokter peri kecil segera berdiri saat suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak dan tangannya yang lembut membuka kancing bajunya dengan lembut. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah, proporsional, dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Xian. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Saat dia berbalik, dia juga menarik Xian berkeliling, yang diam-diam mengawasi melalui celah antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. "Hehe, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dewasa saya." Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya saat kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Dokter peri kecil memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat matanya. Segera, dia melihat mata cerah dari kolam yang membawa benang keterkejutan. Mata keduanya saling terkait satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih. Dua pasang mata saling bertautan melintasi kolam yang berisi kabut tipis. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang intens ketika dia melihat wajah merah malu dokter peri kecil, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan sedikit pusing yang ditularkan dari kepalanya. Tubuhnya yang cantik dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, tertutup oleh genangan air hitam pekat itu. Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dou Qi di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus ketika dia secara tak terduga membuka matanya ke adegan ini. Guyuran. Kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah muncul dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian tubuhnya yang tersisa sepenuhnya tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari sekte racun melihat ketaatannya, sikap kewanitaannya, kemungkinan mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang menyangka wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Chuyun dapat menakuti siapapun yang mendengarnya, benar-benar dapat mengungkapkan rona merah yang mengharukan dan indah. Batuk, ini, itu, apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak, "Apa yang saya lakukan? Saya membantu Anda menekan titik racun iblis." Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia benar-benar merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibir indahnya tersenyum. Senyuman lembut itu sangat menyentuh hati seperti di kota Kingsan. "Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum." Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut.
Dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti giok yang halus terulur dari kolam. Ini secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, "Saya disebut wanita racun langit di Kekaisaran Chuyun. Di masa depan, saya tidak akan selamanya dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meletus sepenuhnya." Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, "Tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan. Setelah Anda dapat mengontrol tubuh racun yang menyedihkan dengan sempurna, semua masalah Anda akan terselesaikan secara alami." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia dengan kuat menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari. Seperti putri duyung yang cantik, dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap titik racun iblis di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, kecepatan penyebaran titik racun iblis sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memberikan efek yang jelas. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak berpengaruh banyak pada saya. Titik racun iblis, ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini, tapi 3 jenis api surgawi, setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu. Xiao Yan tertawa. Api surgawi memang misterius. Ia bahkan mampu menekan titik racun iblis yang ditinggalkan oleh elit Douzong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang paling didambakan oleh orang-orang di konten ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, ini masih belum cukup. Selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan lengkap dari titik racun iblis. Dengan cara ini, itu akan membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari Douzun elit untuk membantu Anda menghilangkan racun. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Apakah kamu harus begitu sopan?" Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan. Kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik, "Tutup matamu. Jangan membukanya tanpa izin saya." Xiao Yan memahaminya ketika dia mendengar perintahnya. Dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Tangannya yang halus terayun di depannya sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Baru saat itulah dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam. Air hitam pekat mengikuti garisnya yang memikat saat perlahan-lahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu menetes ke dalam kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh dokter peri kecil benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat. Meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa wajahnya tampak seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya. Tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan isapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Dengan segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, pusaran air muncul di kolam. Saat pusaran berubah lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil. Di bawah kendalinya, itu melaju melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jari panjangnya. Jari halus seperti giok dokter peri kecil berubah menjadi warna hitam pekat. Wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kuku jarinya, orang bisa melihat setetes darah merah cerah yang tidak biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh. Sebaliknya, itu tetap melekat kuat pada kuku dokter peri kecil, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini. Racun di dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan. Bahkan dengan kekuatan kelas Douzong Shiebeian, dia akhirnya mati karena itu. Ini sudah cukup untuk melihat keampuhan benda beracun ini.
Dokter peri kecil perlahan mengembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas titik racun iblis di dada Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengatupkan gigi peraknya saat tangannya yang lembut menari. Orang bisa melihat untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari. Akhirnya mereka membelit dan membentuk segel misterius yang mengelilingi tempat racun iblis. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya. Benang darah kemudian akan melekat padanya. Titik racun iblis tampaknya telah merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Mereka seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah segel di sekitarnya. HMPH. Dokter peri kecil segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan titik racun iblis. Kecepatan menari dari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi titik racun iblis gagal. Namun, titik racun iblis itu dengan kejam meludahi garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari sebelum segelnya selesai. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat serangan ganas ini. Jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian. Namun, kali ini tidak dipantulkan kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung douki dalam jumlah yang sangat besar. Di bawah dukungan douki dalam jumlah besar ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan brutal. Akhirnya, ia menjadi seperti ular buas yang besar saat berlari menuju segel. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam. Jarinya tiba-tiba dijentikan tepat sebelum benar-benar patah. Tetesan darah beracun yang menyedihkan di ujung jarinya mengalir deras sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera mengeluarkan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka membentuk bentuk naga. Racun mematikan dari garis hitam bertabrakan dengan keras dengan garis hitam lainnya yang telah membentuk jaring dan membawa seutas benang kemerahan. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum membuka segelnya. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini. Jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini. Saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar memadat di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut. Tiba-tiba, itu menembakkan seutas garis hitam kecil di tengah suara yang menerkam. Akhirnya, itu menembus lapisan terakhir segel. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menembus. Segera, segel di sekitar titik racun iblis memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan titik racun iblis di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri. Wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan benang melarikan diri dari titik racun iblis, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak kabur. Nyala api benar-benar melilit garis hitam. Dari kelihatannya, nyala api sepertinya berniat untuk memurnikan yang terakhir. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan ganas oleh api hijau giok itu. Jumlah besar douki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan douki di dalam utas, titik racun iblis, ini menjadi miliknya. Kejutan segera melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika melihat pemandangan ini. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari tampilan situasinya, tampaknya, api surgawi dalam tubuh Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki titik racun iblis.
Meskipun utas, titik racun iblis, ini sangat kecil, douki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini sangat berani. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa api jantung teratai berkilau telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh api jantung teratai berkilau. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, douki murni yang terkandung di titik racun iblis, ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan meningkat. Pikiran Xiao Yan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi titik racun iblis itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira, api jantung teratai berkilau di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiao Yan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap, yang secara bertahap berubah pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut titik racun iblis ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Dou Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang api jantung teratai berkilau saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut titik racun iblis ini. Api jantung teratai berkilau, yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi, mampu memurnikan racun titik racun iblis ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, api jantung teratai berkilau ini setidaknya dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiao yang diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api jantung teratai berkilau, mencoba untuk memperbaiki seluruh titik racun iblis, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua douki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api douki serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua douki. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiao yang telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati jatuh. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan api hati jatuh dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari Black Corner Region. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memilikinya. Api dingin tulang yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao.
Kecuali jika roh Yaulau benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan jejak spiritual Yaulau untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiao Yan. Dia berharap untuk menggunakan api dingin tulang ini untuk merasakan apakah Yaulau masih hidup atau sudah mati. Yaulau telah mengatakan bahwa Xiao Yan harus memperbaiki dan menggabungkan api dingin tulang jika segel api di dahinya menghilang, dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna bintik hitam setan, di dalamnya lah hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia samar-samar bisa melihat douki yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua douki di Douzong Elite untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari douki di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis tempat racun iblis ini. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun iblis. Seutas benang telah mengubah Xiao Yan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan douki yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba menguat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada douki murni yang perlahan mengalir di dalam. Douki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah pemurnian, api jantung teratai berkilau, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya douki yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiao Yan kapan saja. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh douki yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas douki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan douki murni ini di sepanjang rute metode Ki, mantra api. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus douki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan kental dari douki murni tersebar dimanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan dimanapun douki murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental douki tersebar. Douki murni secara bertahap menjadi pucat. Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. Dokter peri kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiao Yan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis
tempat racun iblis, telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiao Yan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiao Yan yang agak kuat. Dia menunjukkan sedikit senyum. Jari kaki Xiao Yan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luas. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Xiao Yan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiao Yan selesai memakai pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiao Yan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, "Berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah memperbaiki benang dari garis, tempat racun iblis, yang mencoba melarikan diri?" Xiao Yan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, "Tidak banyak. Saat ini, saya hanya di puncak bintang 2 Do Huang. Itu cukup, maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, tempat racun iblis, ada di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat." Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis, tempat racun iblis, telah melebihi harapannya. "Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya." Tangan Xiao Yan mengusap tempat racun iblis di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini sebanyak sebelumnya.